Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu. Tuhan sudah melindungi dan menyertai kami di sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, bersyukur untuk segala berkat kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang motivator yang hebat sekalipun tidak akan bisa membuat seseorang menjadi punya motivasi kalau di dalam dirinya pada dasarnya sudah tidak ada motivasi. Semangat dalam berjuang, tekad yang kuat, motivasi untuk maju hanya akan ada pada orang-orang yang memang sudah memilikinya dalam hati. Saudara dan saya, kita yang percaya punya motivasi yang kuat karena iman. Motivasi kita dibangun oleh iman, dan iman kita itu didasarkan pada firman Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang punya motivasi. Jangan biarkan pikiran kita sendiri atau iblis membuat kita menjadi lemah, sehingga tidak punya motivasi dalam melangkah, apalagi dalam memasuki tahun 2024. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama ini dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini memberikan definisi langsung tentang iman dan mengajak kita untuk tidak memiliki semangat yang menciut, tapi selalu berapi-api, berkobar-kobar dalam iman. Karena meskipun kita belum bisa melihat, meskipun kita tidak tahu apa yang akan ada di depan, meskipun mungkin ada tantangan-tantangan besar di hadapan kita, namun kita punya pengharapan, sebab Tuhanlah yang menjadi sandaran iman kita. Di ayat-ayat yang selanjutnya, disebutkan tentang beberapa contoh teladan iman untuk menjelaskan ayat ini. Ada Nuh yang karena imannya menuruti perintah Tuhan untuk membangun bahtera, meskipun ia belum melihat dengan matanya tentang apa yang akan terjadi di depan. Ada Abraham yang karena imannya ia melangkah mengikuti panggilan Tuhan, sekalipun ia belum melihat negeri yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Dan ada berbagai contoh teladan lain yang dinyatakan kepada kita tentang iman. Setiap contoh iman menunjukkan kepercayaan berdasarkan pada apa yang dinyatakan Tuhan dan bertindak sesuai dengan janji-janjinya. Kepastian dan keyakinan iman bukanlah keyakinan yang buta, bukanlah harapan yang kosong, bukan angan-angan semata. Setiap pribadi yang disebutkan dalam pasal ini menunjukkan bahwa mereka semua mempunyai iman yang kuat di mana mereka percaya kepada Tuhan. Mereka bertindak dan melangkah dengan iman. Dan ketika mereka melangkah dengan iman, mereka mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki tahun yang baru, tahun 2024, kita belum tahu akan apa yang ada di depan. Kita belum bisa melihat apa yang akan terjadi, tapi oleh iman kita percaya bahwa setiap yang baik dari Tuhan akan terlaksana dan setiap janjinya yang indah akan tergenapi dalam hidup kita.
Mungkin ada di antara saudara yang berkata, "Oh, saya tidak percaya janji Tuhan itu akan terjadi. Itu hanya untuk orang lain, bukan untuk saya." Mari jangan biarkan diri kita berpikiran demikian. Imani janji Tuhan, percayai firman-Nya, dan melangkah dalam iman agar kita alami manifestasi kuasa janji-Nya di hidup kita. Milikilah iman, saudara, karena apa yang kita imani, itulah yang akan terjadi. Kalau ada di antara kita saat ini yang takut menghadapi hari esok, takut menghadapi tahun depan, ingatlah akan janji firman Tuhan pada hari ini yang mengajar kita untuk melangkah dengan iman. Tuhan ada bersama dengan kita. Dia Immanuel menyertai kita. Karena itu jangan takut, jangan bimbang untuk memasuki tahun di depan. Sebab Tuhan yang menyertai kita akan memberikan kemenangan. Mari melangkah dengan iman, percaya janji Tuhan, dan alami kuasa mujizat-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang berkuasa, dan Engkau Tuhan yang mau melimpahkan kekuatan-Mu, kebaikan-Mu, keindahan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk melangkah dengan iman, bukan dengan kekhawatiran, bukan dengan kebimbangan, bukan dengan ketakutan, tapi dengan iman kami masuki hari-hari di depan, juga memasuki tahun yang ada di depan kami, tahun 2024. Kami percaya, kami sanggup menghadapi semua, karena Tuhan ada bersama kami. Dan janji Tuhan adalah janji yang baik. Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Karena itu kami mau masuki tahun baru dengan iman, bukan dengan ketakutan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Tuntun kami terus ya Roh Kudus untuk berjalan dan melangkah dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam ini. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan dan permohonan doa yang disampaikan, agar kuasa Tuhan bekerja, melawat, menjamah setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kemenangan, ada jalan keluar yang ajaib, ada mujizat Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami akan kesalahan dan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuntun kami terus Tuhan, menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang ya Tuhan, agar percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.